Halo guys, sekarang tanggal 17 April 2026 jam 9.47 menit. Aku baru saja ada berapa hari ya? Dari kemarin sebenarnya ngebuat jadi aku tuh tahun lalu lah aku tuh ngembangkan indikator baru namanya C8. Itu state machine. Jadi state machine itu kita menyimpan data ke memori lah. Pokoknya kode atau hitungan itu disimpan dulu ke memori, kita panggil gitulah ceritanya. Jadi kita bikin memori temporer eh, yang nggak permanen itu sebagai ingatan gitu loh bro ceritanya bro. Jadi aku tuh bisa ngeliat ada C itu dari candle, maksudnya candle 1, 2, 3 itu di compare, dikalkulasi, dihitung, akhirnya sampai lah jadi indikator baru aku sebutnya C8. Karena ada 8, sebenarnya ada 6 candle yang confirm sebelumnya, cuman karena ada butuh 2 candle sebelumnya dan harus selesai di 2 candle sebelumnya, jadi total satu depan berarti ada 8 totalnya kayak gitu. Lalu eh, berapa hari yang lalu kan aku ngebikin namanya Venus AI. Venus AI ini eh aku tuh pengen punya kode tentang AI ku sendiri lah. Aku tuh AI itu butuhnya kayak gimana, hasilnya seperti apa, atau aku pengen punya hal yang sedemikian itulah. Akhirnya ngebikin dan hasilnya bukan jadi AI, malah AI itu hitungannya eh, logiknya dapat yang basic bro. Jadi logiknya itu menyusun kata. Jadi kata ini disusun. Itu pun aku juga minta bantuan AI buat menyusun. Cuman itu jadi pembelajaran yang berharga banget karena aku belajar oh bikin AI itu kayak gini. Itu meskipun basic banget ya. Jadi kayak ayam itu adalah hewan bertelur gitu ya. Nanti disusun tuh ayam hewan, kalau muncul kata-kata ini nanti kok digabung-gabungin gitu, logiknya kayak gitulah bro. Jadi per kata gitu. Terus akhirnya pendekatan, karena gila ini berat banget kan, kayak ngebangun dictionary ya kan, ngebangun perpustakaan atau library dan pemahaman seperti itu. Karena targetku pertama itu bukan ke learningnya tapi ke pemahaman dan penalaran. Setelah itu beberapa hari mulai jenuh, ini mulai dari nol, nggak ada yang cara lain. Ada semua cara yang bisa itu pakai dari Transformers ya, si Tense apa siapa namanya ya, si Tense lah. Nah itu udah kayak include library-nya lah, tinggal diinstal aja, pemahaman itu lebih mudah, jadi punya shortcut lah. Ketika coba, iya sih bisa, cuman aku nggak bisa kontrol kodenya ya kan. Aku pengen punya kodeku sendiri meskipun itu kodenya sangat buruk lah gitu. Bikin. Akhirnya jadilah itu si Venus, tapi versinya udah kayak ini search engine bro. Ini Venus nih. Ini nyampe terakhir tanggal 15, 2 hari yang lalu ya, sebelum aku pindah ke stage 8 ya, stage ini nggak tahu ini masih bisa apa enggak ya, aku lupa kalau pindah kode mesti dijalankan dulu ini tanpa LLM, maksudnya tanpa AI yang dari apa eksternal sama sekali, atau termasuk dari aplikasi internal tuh nggak ada LLM-nya, bener-bener murni kode. Nah di sini persimpangan yang aku bingung sendiri jujur ya. AI itu adalah probabilistik. eh, AI itu tidak ada kepastian, probabilistik itu random gitu. Ini yang pakai sentence transformer tuh, sentence transformer. Terus ini lambat banget bro kalau sentence bro. Ini ada versi 91 kalau nggak salah. Nah ini lebih cepat nih. Terus dari situ eh, aku juga butuh deterministik, eh, yang intinya itu aku butuh yang pasti, dan AI itu ternyata nggak pasti. Acak, aku tuh mau yang satu tambah satu ya jadi dua lah gitu, jangan
ini itu, jadi mencela-mencela kayak gitu. Di situ mulai bingung kan, ini aku kehilangan arah nih. Aku tuh butuhnya deterministik, yang pasti-pasti aja lah gitu. Bikin yang pasti-pasti, hasilnya ya seperti ini jadinya. Jadi search engine dia hanya tuh, karena dia masuk ke repository ketika nih ya, APF adalah tuh, dia cuma ngebacain doang, ini deterministik namanya. Dia nggak ada menambah-nambahin, ngerangkum, nambahin apa ya, mikir lagi udah nggak ada, atau generate kode apa, generate token itu nggak ada, langsung nih ceplok ceplok nih dikasih kayak gini nih tuh. Ini yang versi 91 ya tadi ya, atau 90. Ini versi 8 utuh bro. Lah kok error bro? 8 kenapa error? Ini utuh dikasih tuh. Ini pure connective engine. Tuh ada banyak banget. APF adalah banyak. Saya memahami Anda bertanya tentang APF, saya bisa membantu menjelaskan lebih jauh apa ya aspek yang Anda ingin tahu itu ya. Setting. Nah, ini generate kayak gini tuh. Ngawur, belum presisi. Jadi ada hal yang nggak bisa aku dapatkan antara deterministik sama probabilistik. Udah itu aku agak puyeng ini ya kan. Akhirnya sudahlah, gitu, tiduran dan yang lain. Tiba-tiba buka trading kan, pindah tempat lain, buka trading dan yang lain-lain. Akhirnya singkat kata lahirlah namanya state 8. State 8 ini adalah hasil dari Rock 10 program yang trading bot ini, yang ini Rock 10 ini dihitung ulang pakai matematika. Logikanya gini, jadi beberapa kasus apa, ya udah makan sambil nonton TV sana. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh ngasih resultnya itu ke ChatGPT, ke DeepSeek, karena jujur ya, ini dua AI ini sering banget dipakai, terutama DeepSeek itu udah pasti nomor satu yang aku pakai, DeepSeek. Nah dalam beberapa hari terakhir ini on banget gitu loh, kayaknya aduh ini udah nggak nyambung, setiap berapa kali diskusi hilang kontak. Jadi ini aneh nih gitu kan. Akhirnya yaudahlah aku coba bandingin buat komparasi doang ya kan. Tolong analisa ini, tolong analisa hasilnya seperti apa, aku cocokin aja, iseng aja. Setelah iseng, loh kok si CGPT kok tumben kok otaknya bener. Tak tanyain kan, bagaimana kamu cara melihat dataku ini, bla 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 gitu kan. Ya kamu harus begini kalau dihitung ini. Dia itu ya yang tadi aku bilang probabilistik. Dia dengan data itu dia bisa menentukan kalau harganya nanti posisi di sini dia akan turun, kalau posisi di sini dia akan naik gitu kan. Ya ini nggak pasti benar dan belum tentu salah kalau belum dikonfirm, karena waktu yang menjawabnya kan. Karena nanti kalau nyampe sana, aku yakin kalaupun nyampe di tik di sana, kalau dikasih tahu AI nggak bakal beli juga bro. Dia hanya stuck di hitungan pertama. Akhirnya aku punya ide, karena aku habis ngembangin AI, terus aku bertemu AI, terus aku punya data, aku kasih dan hasilnya muncullah ide. Tak tanyain, bisa nggak kamu hitung ini jadiin matematika? Aku pengen indikator apa aja yang kamu pakai. Aku pengen kamu itu melihat masa depan tuh dengan perhitungan matematikamu seperti apa, dan tolong beritahu aku caranya menghitung. Tak gituin bro. Dikasihlah hitungan itu rumit bro, hitungannya
Aku sendiri bingung nih. Ini P dalam kurung tambah A tambah ini sama dia dibagi sama gini 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 banyak banget ya kan. Aku cuman mikir nih, jancuk, gak ada posisi yang bener ini. Eh tak gitu. Akhirnya apakah ini bisa jadi indikator baru? Oh, sangat bisa sekali. Ini matematika seperti ini. Pakai apa ya namanya? Namanya dia technical banget lah. Udah panjang lah, tai kucing lah pikir kan. AI kan begitu kan, meyakinkan aja ini paling bohong ini kan. Ya udahlah, ladenin dulu karena aku mau mendapatkan strukturnya dulu. Karena tujuanku adalah emang tujuan menghitung, entah itu teknikalnya apa nggak peduli. Intinya aku mendapatkan apa yang aku mau dulu nih. Indikatornya tak patenkan. Kunci indikator dia pakai ini. Aku tulis tuh. Bagaimana indikator ini kamu dapat hitungan kalau harga posisi di top ini, bagaimana cara kamu menghitungnya? Kamu dapatnya bagaimana? Dijelasin. Oke, kunci lagi. Kunci lagi. Akhirnya jadi struktur. Struktur itulah yang jadi state machine. Nah, state machine ini akhirnya aku kasih memori, kasih history, kasih learning, karena di tahun lalu kan ada RL juga aku ngembangin kan. Saya bukan ngembangin sih, belajarin lah implementasi RL, reinforcement learning lah dari AI. Terus memori dibelajarin jadi storage dan disimpan dan bla 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 bla, jadi itu jadi bakatnya lah gitu. Akhirnya jadilah nih, ini tuh simple banget. Ini apa, saya modding ya, jadinya seperti ini bro. Tuh ini udah. Nah dia tuh nyebutnya ini katanya Bayesian Markov trading system katanya. Nah Bayesian tuh apa pula ini Bayesian tuh? Pokoknya intinya aku nggak paham nih apa ini Bayesian, aku juga nggak browsing. Pokoknya tujuanku adalah menggabungkan AI yang probabilistik dan matematika yang sudah dari matematika itu hitungan dari indikator yang tadi aku ceritain. Hitungan ini pasti kalau harganya di sini, posisi sini, pokoknya kayak apa ya? Kita ngitung lah. Hitung itu kalau harganya posisinya di atas support, jauh dari resisten, RSI-nya begini, OBV-nya di sini dan trennya seperti apa. Itu ada struktur-struktur beda-beda, lalu itu dihitung kalkulasi, kamu tuh menentukan kamu bisa entry di exit di posisi ini buat take profitnya, di sini take profitnya 1 2 3 gitu ya. Nanti kalau harganya kalau mau tetap bertahan di zona ini atau di zona ini, kamu bisa entry. Nah itu kuncinya yang diambil Cuk. Dari sana wah, ya udah, ketika masuk analisa dulu, simpan ke memori, jadi learning kan. Ketika ticknya nyampe jalan kan, state-nya kan state 1, state 2, state 3, 4, 5, akhirnya dikonfirm harganya memang di sana, belilah di sana, posisi beli kayak gitu loh. Akhirnya dibeli situ, reset tuh analisa untuk menentukan target posisinya gitu loh. Setelah beli itu mereset stage yang sebelumnya, ingatannya sebelumnya kan. Ingatan pertama kan kita harus menentukan dulu nih data yang dikasih, kita punya ingatan, oh data ini kalau kita entry posisi ini, jual posisi ini, kalau bertahan posisi begini. Sebelum ada pembelian berarti kita harus pakai satu data itu dulu nih. Tep. Setelah jadi jeder, kalau posisi yang udah dihitung tadi udah posisinya sudah sesuai, akhirnya beli ini. Kalau nggak sesuai kan di reset lagi tuh, analisa lagi kan, karena market udah berubah, nggak sesuai apa yang kita inginkan. Lalu kalau misalkan udah entry, berarti posisi adalah resetnya kapan kita mau take profitnya, ya kan. Dan next stepnya adalah take profitnya. Take profitnya udah ditentukan, disitulah dia jalan stepnya. Stage-nya itu kayak pos-posnya lah, pos 1, 2, 3 nyampe sampai aku punya 4 pos itu, pos entry, warning, exit, take profit dan yang lain-lain gitu kan. Di situ baru nyampe, udah jadilah program ini. Nih jadi program seperti ini.
Tuh ini jadi ini udah posisi buy, ini di modding posisi minus 0,10% dan aku pakai modal sangat kecil di 32.000. aku dari kemarin aku udah coba semua di VPS itu udah pakai modal 130.000 rugi terus. Rugi terus bro. Ini namanya state mesin, ini namanya Makrov apa tadi lupa aku, Bayesian Makrov. Dan baru saja aku browsing ternyata itu ada Bayesian Makrov, itu dia nggak pakai indikator, itu kan pakai matematika probabilistik. Jadi karena market pun probabilistik yang tidak menentu, yang acak, tapi bisa di tracking. Ya namanya nggak acak ya kalau bisa di tracking ya acak juga sih, kadang-kadang begini kadang begitu, nggak ada yang pasti ya, ini nggak pastilah ya. Akhirnya ya hasilnya kayak begini, aku jadi goblok lagi kan, udah punya Rock 10 sekarang malah pakai stage. Nah stage ini aku juga nggak asing karena udah berapa kali aku mengembangkan mode stage mesin. Di versi 7 pun ada Rock versi 7 ya, sebelumnya itu Rock versi 7 atau 6, mulai 6 kalau nggak salah itu ada state mesinnya. Dan di C8 saya itu hampir pure state mesin, cuman dibatalkan karena aku nggak mau eksperimen terlalu banyak sebelum Rock ini jadi gitu loh. Dan sekarang mungkin jalan. Dan aku jujur ya, kalau posisi marketnya pas, gila profitnya gede-gede bener bro, serius. Ugal-ugalan dia bisa nahan posisi ini. Kalau jadi bener kayak AI yang keras kepala jadinya. Ini kalau nggak begini dia nggak mau jual, ini kayak gitu, sial. Udah sampai 6%, 7% nggak dijual cok, suwe ini AI ini. Dia modalnya kecil tapi ya kalau udah untung kenapa nggak dijual. Sampai penasaran sampai jam tadi ini, hari ini ya, sampai jam berapa, jam setengah 7 aku mulai kayak pagi gara-gara nungguin itu dipipin. Udah pucuk dibeli, ini dibeli benar posisi itu. Nah tapi ternyata dia tuh kena manipulasi market, kayak ada speak atau apa flash dump kayak gitu, belum ada filternya, nggak seperti di Rock 10 kan. Kalau Rock 10 kan punya filter itu kan. Nah aku ngebangunnya tadinya aku mau copy paste aja dari Rock 10, udah dah banyakan cincong, copy aja selesai kan daripada gitu. Tapi itu bisa dilakukan, jadi aku tinggal impor, panggil ini, pakai dijalankan. Karena di Rock udah punya layer-layernya kan banyak banget ya kan, ada berlayer-layer lah, lapisannya banyak. Tapi aku nggak mau apa ya, menodai dari kode state 8. Aku maunya state 8 tetap state 8 dan Rock tetap Rock gitu, state tetap state. Jadi yang dari base logic ya kan, kode logic menjadi matematika murni gitu kan. Ini kan jadi Venus kan, Venus evolusi jadi program trading ini kan, yang dari matematika kan, hitungan matematika. Meskipun ya nanti aku pengen pendekatan ke arah ke Rock 10, cuma stage edge ini menggunakan hitungan matematika juga gitu loh bro. Jadi adaptasinya adalah sebenarnya ekstraksi dari Rock ke stage itu sebenarnya ya aku hitung ulang dalam bentuk matematika murni. Gimana cara menghitung matematikanya ini? Jadi aku harus ngunci beberapa indikator yang bisa aku hitung, yang aku bisa pahami. Meskipun nggak bener-bener aku pahami, tapi sedikit aku mengerti, karena yang ngerjain tetap AI. Ya meskipun AI-nya seperti itu, aduh kemarin udah stres juga karena nggak ngerti-ngerti apa yang aku mau, diajak ngobrol susah. Karena emang susah bener bro, hitungannya rumit, nanti ketemu dead match loopingnya, wah mati dah itu, karena layarnya banyak banget. Aku sendiri juga masih geleng-geleng ini kalau beneran bisa ya dihitung pakai matematika murni ya, kita dapetin AI versi trading cok yang presisi. Jadi sekali menghitung satu rumus matematika, kalau ketemu itu aku bisa menghitung hampir seluruh indikator pola. Karena gini, ketika aku mendapatkan basicnya aja ini kayak gini ya, ketika udah selesai, ketika posisi profit dan loss
itu akan dicatat di memori. Di stage, misalkan stage 2 itu ada pembelian tapi rugi, itu mengurangi poin. Oh, ini sangat makin kecil tuh makin ini, kayak kita punya reward, makin banyak rewardnya berarti ini profitnya makin bagus. Kalau entry ini bisa dipertahankan gitu loh, confidence ya, wah ini bagus nih gitu kan. Di sini aku ngerasa ya mungkin bisa lah, ini namanya AI dalam bentuk matematika gitu lah ya. Ini bahasa yang gampang-gampangnya aja sih bro. Gitu aja bro, thank you bro.